Balik lagi di Potildai, balik lagi bareng gua Window, dan kali ini gua kembali tag podcast dengan sahabat kenal gua yang lagi liburan di sana. Oke, coba kita calling dulu ya. Apakah Doi udah siap belum nih ya? Mudah-mudahan udah siap nih Doi ini. Lagi liburan asik-asik. Mudah-mudahan Doi bisa sempet-sempetnya terima telepon. Selamat malam Pandu. Malam. Gimana nih kabar, sehat? Wah, kayaknya nggak kedengeran nih. Halo. Yo, gimana kabar Pandu? Baik Mas Bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Pandu, gimana situasi di sana? Apakah senyaman hatimu? Aman, nyaman, tenang sekali di sini. Nah ya, sekarang lagi di lokasi di mana, Pandu? Kebetulan lagi di pulaunya Dewata nih. Oh, asik. Akhirnya. Orang bule bilangnya the land of God. Wih, lagi di Bali dong berarti ya Pandu ya? Betul Pak. Gimana di Bali, rame, sepi, atau lagi pandemi lagi nggak gitu rame harusnya ya? Sepi sih, kemana-mana mungkin lebih sepi, tapi yang agak sedikit mengkhawatirkan adalah orang-orang foreigner ya yang tinggal di Indonesia, kalau boleh bilang itu sepertinya tidak peduli. Yang di Bali ya? Terhadap COVID ini. Betul. Oke. Maksudnya they are not wearing a mask atau hanya gimana tuh? Tidak pakai mask, tidak ada protokolnya, jadi agak sedikit mengerikan. Jadi lebih baik menjaga diri sendiri, menjauhi kerumunan, nyantai-nyantai saya sendiri, Bos. Memang susah ya. Mudah-mudahan pemerintah juga capek juga ya, nyemangatin sosialisasi supaya tetap menjaga jarak, memakai masker atau mencuci tangan. Tapi ya kalau balik lagi ke individunya ya, Pandu ya. Betul, Mas Bro. Mas Bro Windu. Yes. Hari ini kita karena Pak Andu nih lagi ada di Pulau Dewata, aka di Bali. Marilah kita mengomongkan soal mencari kebahagiaan, tetapi mungkin pelepasannya ada di Bali gitu, Pandu. Oh, ini setiap minggu kayaknya temanya selalu mendadak terus ya. Ya, kita kan selalu kejutan ya. Jangan sampai ada skripnya lah. Kita it is what it is saja ya, nggak? Setuju nggak? Setuju, cuman lama-lama menyerang pribadi saya terus nih. Enggak lah Pandu, kita sharingin siapa tahu yang lagi pada pusing, yang pada galau, ataupun yang lagi pada stres sama dirinya sendiri, sama kehidupan cinta, maupun kehidupan kantor, mungkin bisa lepas stres sejenak kalau kita pergi ke Bali gitu Pandu. Bener nggak? Betul. Boleh. Saya share pengalaman saya juga. Tenang aja. Ya. Saya semoga pengalamannya bermanfaat untuk orang-orang semua. Amin. Nah, tadi kalau share dari IG story Pandu ya, itu kayaknya lagi asik banget di daerah mana tuh, kayak penuh dengan hijau-hijau gitu, terus langitnya juga cerah. Daerah mana Pandu nih tadi lagi berkelana kemana? Kebetulan saya berkelana di bagian utaranya Bali ya? Pulau Dewata, iya. Jadi ada di daerah Ubud atas juga. Kebetulan kita sampai ke atas sampai ke Kintamani, ke Batur. Wih. Jadi tadi kebetulan kita ada trekking juga. Jadi hari ini all out trekking dan naik sepeda. Wih, berarti Kintamani Bapak turun dari atas ke bawah gitu ya, naik sepeda ya? Betul Pak. Oh, enak banget. Pemandangannya luar biasa. Memang orang-orang bilang luar negeri lebih bagus. Saya rasa Indonesia jauh lebih bagus. Bagus ya, banyak pemandangan-pemandangan yang gak kalah ciamik dibandingin luar negeri ya. Tidak kalah ciamik sama sekali. Ketika Pak Andu tadi menyusuri bukit-bukit pegunungan, apa yang Pak Andu rasakan? Apakah rasa-rasa cinta itu bertebaran kemana-mana atau bertemu bule-bule yang menggoda atau yang Bapak Andu goda nggak nih? Kebetulan tadi pada waktu naik sepeda itu saya find a peace. Jadi itu benar-benar ngeliatin pemandangan, itu benar-benar berbuat mikir kayak kita tuh seharusnya sangat bersyukur masih diberikan begitu banyak berkelimpahan, masih ada kesempatan, dan ditambah lingkungan dan alam yang kita punya di Indonesia itu luar biasa ya.
tapi kita selalu take it for granted. Makanya saya tadi agak sedikit berbahagia bisa punya kesempatan seperti ini, tapi ya sesekali ngebayang, wah enak nih kalau sama gebetan gue yang dulu. Bener. Kalau di Bali sendiri tuh rasanya rasa kayak kerupuk ya, garing-garing gimana. Tapi kalau sama pasangan kita nih, waduh, maknyus Luar kayak biasa. gitu ya. Betul. Tapi ya memang mungkin ini untuk apa ya, boleh dibilang pembersihan diri dari segala sesuatu, dari dunia luar, dari dunia kebisingan kerjaan, apapun Ya. itu, percintaan, itu jadi salah satu yang sangat menarik. Dan Nah. kebetulan Mas Bro, kemarin saya diajak teman saya yang orang Bali untuk kegiatan proses namanya melukat, Wih. artinya pembersihan diri. Saya nggak tahu tuh. Pandu boleh sharing nggak? Apa sih itu proses apa sih sebenarnya itu pembersihan diri itu kayak apa tuh? Apakah mandi di pura suci atau gimana tuh, Pandu? Betul. Jadi di pura itu ada mata air Ya. yang menurut konon orang-orang tradisi dari Bali yang beragama Hindu itu penyempurnaan atau pembersihan diri dari dosa-dosa, dari segala macam sesuatu yang negatif. Itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Artinya memang bukan khusus untuk orang Bali, tapi juga diberikan oleh orang-orang supaya bisa melihat bahwa air itu sebagai suatu media ya untuk bisa membersihkan diri dan sebagainya. Jadi itu memberikan suatu ketenangan yang luar biasa pada waktu prosesnya itu. Setelah itu juga menjadi lebih menarik melihat suatu masalah itu menjadi dua belah perspektif. Orang-orang lain juga punya banyak masalah, orang-orang lain juga punya banyak pengertian dan masalah masing-masing, tapi ya, mereka tetap menjalankan sesuai dengan kepercayaan mereka. Mantap. Ini menarik sih Pandu. Jadi memang benar ya, Bali itu sangat terbuka buat semua orang, termasuk kalau yang mau membersihkan diri, mau merenung, mau benar-benar hidup baru lagi, lebih nyaman, lebih tenang, itu memang Bali ada memfasilitasi itulah ya Pandu ya. Betul Mas Bro Windu. Dan makanya nama judul podcastnya ini mencari kebahagiaan tuh nggak salah lah. Bener-bener Pandu tuh bener-bener mencari kebahagiaan di Bali, mensucikan diri kembali, membersihkan segala diri dari semua dosa, dari segala kepenatan, kesedihan gitu ya Pandu ya. Betul Mas Bro. Terus aja Mas Bro. Mantap terus. Enggak, karena saya bilang gini. Kadang-kadang kalau kita lagi stres, kita tuh kadang-kadang cenderung melakukan hal yang bodoh. Kayaknya misalnya mikirin seseorang, kemudian mungkin pergi ke bar. Nah, instead of we are doing that, mendingan kita pergi melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kayak tadi Pandu, trekking, melihat pegunungan yang indah, olahraga, kemudian terus kemudian ke pemandian suci, gitu-gitu ya Pandu, yang lebih bermanfaat lah. Betul, jadi itu lebih bagus dilakukan untuk hal-hal yang positif ya. Karena pengalaman waktu sebelum sumur sekarang ya, selalu begitu putus langsung kerjaannya mabok. Yeah. Tapi tidak bagus. Setelah itu jadi sesuatu yang tidak baik. Jadi ini merupakan kira-kira positif yang lebih baik, yang bisa menyadari bahwa kita itu sebenarnya banyak sekali yang harus disyukuri melalui dari segala sesuatu ya, dari keluarga, teman, pekerjaan, masalah-masalah hidup masing-masing, itu semua harus disyukurin terus. Wah, ini kira-kira baru seminggu di Bali tuh udah mulai wise banget nih Pandu, saya suka ini. Kebetulan udah mau jadi orang Bali mungkin. Memang cita-cita kita berdua dulu ya sama si Pak Empin ya, itu memang kalau bisa kita retire tuh di Bali ya Pandu ya, menikmati hidup ya, pemandangan, pantai gitu ya, yang lebih nikmat lah ya dalam menjalani hidup ya. Betul Mas Bro Windu, itu adalah cita-cita kita, dan jangan sampai kita tidak menggapai cita-cita itu. Betul. Jadi kita mesti kita punya cita-cita itu setinggi mungkin sehingga kita tuh gak sulit mencapainya. Ketika kita sulit, kita pasti akan berusaha lebih keras. Kita akan try harder ya kan. Betul, setuju. Oke, tadi Pak Andu sudah ada pemandian air suci, kemudian membersihkan diri. Tapi sekarang gimana nih Pak Andu? Apakah setelah cleansing tadi, apakah lebih
ceria, lebih bisa melupakan yang terjadi di masa lampau dan siap untuk beraktivitas lagi nih, atau malah tambah penat atau tambah galau tuh gimana, Pandu? Ya, sebenarnya lebih bisa menerima, lebih bisa melihat posisi kita masing-masing. Cuman namanya manusia, tapi pasti masih ada rasa galau, masih ada dong. Iya pasti, nggak mungkin bisa hilang dong ya. Mungkin bisa hilang dong, Iya. betul. Tapi mungkin lebih bisa mengontrol apa yang harus dilakukan, apa yang Oke. tidak boleh. Jadi supaya bisa baik gitu. Untuk move on-nya pun juga lebih enak gitu. ya. Ya, namanya kehidupan cinta ya, Pak Mas Bro Andu ya. Memang kalau kita telusuri terus, kita ingat-ingat terus ya, pasti keingetan terus sama si doi yang kadang-kadang kenapa sih kita mesti berakhir? Kadang-kadang kita nggak bisa menerima. Dan salah satu caranya supaya kita bisa legowo untuk menerima ya tadi mencari kebahagiaan kita sendiri. Kalau kata orang pepatah bilang, kalau kita minjem istilah Mas Gading ya, Gading Martin, cintailah diri kita, baru kita bisa mencintai orang lain. Ketika kita di pesawat, ketika ada sesuatu hal terjadi pada saat penerbangan, yang kita harus masker oksigen kan akan turun. Yang mau kita selamatin siapa? Diri kita dulu, baru menyelamatkan teman kita, keluarga kita yang ada duduk di sebelah kita. Benar kan Mas Andi ya? Betul, Mas Windu. Iya. Dulunya pilot ya kayaknya ya, Mas Apa? Windu ya. Kenapa? Dulunya kayak pilot ya, Mas Windu ini. Iya, saya dulu pramugara, Pak. Cuman pas masukin, kenapa pas masuk untuk tes sudah ditolak. Saya pikir mekaniknya. Anjir. Udah tolak karena ada height requirement kan. Kebetulan tinggi saya semampai, semeter nggak sampai. Dan kemungkinan ada IQ test yang dilakukan mungkin juga tidak tercapai ya Pak. Bener. Karena kita kan, saya pribadi kan agak blee ya kalau dalam menjawab pertanyaan logical ya. Loh, kok Bapak malah menyerang saya ini? Mesti ditelusuri nih, dulu sekolah di mana nih? Iya. Tapi memang kalau di Bali itu memang kita nggak ada lepas soal yang namanya kegalauan, soal cinta. Kemudian bagaimana kita bisa merileks diri supaya kita tuh lebih lebih tenang lagi ya. Nah, kalau kita ngelepas sedikit tadi mencari kebahagiaan dengan cara tadi ya, hiking, trekking, kemudian ke Pemandian Suci. Nah, saya mau tahu nih, Bapak tuh udah kuliner kemana aja di Bali nih? Wah, kalau kuliner nih balik lagi banyak sekali yang kita suka ya. Kita udah coba makan kiri, makan kanan. Ya. Jadi kita coba dari yang level paling murah, mahal, dan super mahal. Super mahal. Oke. Kalau yang murahnya di mana nih? Maksudnya yang affordable lah, affordable. Yang affordable itu kita makan di nasi ayam Oki di daerah Nusa Dua situ. Oke. Itu harga sekitar 20.000 aja sudah dapat satu buah mangkok, bukan mangkok ya, mungkin satu buah porsi nasi ayam dan sayur-sayuran dan pedas, enak sekali itu. Enak ya? Dan porsinya sangat-sangat luar biasa. Pedas nggak tuh, Pandu? Pedas. Jadi boleh minta, mau pedas juga boleh, tidak pedas juga boleh. Oh iya, kayaknya tuh masuk ke vlognya Next Carlos kali ya, yang Boki ya? Betul. Nasi ayam. Enak sekali, Mas Bro itu. Oke. Habis itu apalagi Pandu yang dimakan? Ada yang non halal nggak atau halal semua? Kebetulan saya makan yang non halal juga. Oke, di mana? Di itu Malan. Kebetulan saya makannya di agak sedikit Mewah. yang tidak biasa. Saya coba yang di Ubud. Oke. Ada satu nasi babi namanya nasi babi Pasha. Jadi cuman ada dibuka 3 hari sekali. Jadi mereka cuman jualan pada hari Pasha. Oh, oke. Gitu. It's quite unik ya. Tanggalan Bali gitu loh maksudnya. Tanggal Bali ya, 3 hari sekali ya. Betul. Wah, ini belum pernah nyoba nih gue nih, Pandu. Ntar coba kalau ke Bali ya, di Ubud ya, daerah Ubud ya. Daerah Ubud. Nah ini agak pedesaan tapi enak gitu, pemandangan bagus. Mantap. Makan nasi Bali. Kalau di Ubud saya cuma nyantapnya bebek Joni sih atau tapi sawah ya. Itu yang ini yang biasa dikunjungi sama orang-orang. Saya biasanya anti mainstream sih. Anti mainstream ya. Makanya pacar saya juga anti mainstream. Bapak nyenggol lagi ke mantan Bapak nih.
Iya. Setelah tadi makan non halal, makan halal. Terus kalau boleh sharingin nggak? Kalau Bapak udah berkunjung ke daerah Seminyak belum nih? Kebetulan belum, Oh, karena belum ya. memang saya agak sedikit menjauhi karena supaya tidak terlalu banyak dekat-dekat di bagian klub-klub malam atau bagian-bagian hiburan malam. Karena Wah, bagus bagus. agak agak takut, Mas Bro, takut kalau berkumpul rame-rame, Iya, saya lebih serem ya. baik sendiri-sendiri. Iya serem. Kita kan harus jaga dan harus ikutin protokol kesehatan seperti anjuran Betul. pemerintah. Iya betul. Kalau Bapak jadi ke Seminyak misalkan nih, Bapak jangan lupa dong ke Lava Vela, ya kan? Favorit kita tuh Lava Vela. Iya. Kalau dulu berani, Mas Bro, kalau sekarang Oke, kalau kalau gue melihat Pandu, jadi sebenarnya ya kalau kita bisa lihat bahwa kalau kita punya masalah, kemudian kita apa ya melepas panat itu, kita melakukan sesuatu yang positif. Tadi kita ke Bali, kita melakukan hal-hal banyak hal di Bali. Mudah-mudahan proses recovery kita tentunya bisa membantu supaya kita tuh cepat melupakan. Ya mungkin nggak langsung melupakan secara instantly, tapi at least membantu kita lah supaya nggak terlalu keingetan ya Pandu ya. betul, Mas Bro. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, balik lagi Tuhan yang menentukan. Benar. Sebenarnya dulu kalau boleh cerita nih Pandu ya, sebenarnya dulu saya tahu betul Pandu nih dulu memang punya mantan, punya pacar dulu memang kita mau itu ya, mau touring ke Bali, menghabiskan keindahan di Bali tuh bersama-sama ya. Cuman kan memang namanya manusia boleh berencana, tapi yang di atas yang menentukan ya. Jadi kita tinggal pasrah aja ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mudah-mudahan yang di sana juga bahagia dan tentunya di sini kita pun harus lebih bahagia gitu kan Pandu. Amin, Mas Bro. Mudah-mudahan nih ke di Bali nih saya doain ya kan siapa tahu ya kan Tuhan mempertemukan ya lagi jalan sendiri di Ubud ya kan di Nusa Dua tiba-tiba ada cewek wih ada lawan jenis yang tertarik dong ya kan Kebetulan tadi ada, Mas Bro. mantap saya belum dengar ceritanya nih tadi Bapak jalan di Iya. mana Bapak tolong diceritakan dulu Bapak tadi jalan di mana ketemunya gimana Pak Jadi kebetulan ada satu perempuan. ya Ternyata perempuan itu lagi manen padi. Ternyata ibu-ibu mbombo. oke Salah ternyata saya, Mas Bro. oke oh ini perempuannya mau ibu-ibu gitu. Iya, Mas Bro. Wow, saya sangat-sangat terkejut sekali. Saya, ternyata saya pikir jodoh saya, ternyata bukan, Mas Bro. Aduh, saya pikir Bapak tadi lagi jalan di Nusa Dua, kemudian berpapasan, ya ternyata ibu-ibu di pinggiran ya, maksudnya lagi metik-metik padi ya. Aduh, Bapak, saya udah semangat ya turun lagi, anjay. Tapi kalau nanti ke pantai ya, saya yakin pasti ada ketemu sesosok wanita, tentunya manusia ya, bukan manusia. Itu kalau menurut penerawangan mbah saya ini kayaknya Bapak menemukan sesuatu nanti. Seseorang bukan sesuatu di sana ya. Waduh, di doangan saya kebetulan memang ada bertemu beberapa orang, cuman mungkin lebih boleh dibilang santai-santai dulu lah ya. Santai dulu, jangan buru-buru ya. Takutnya nanti ada apa-apa ke depannya nanti belum move on yang dari yang bukan belum move on. Belum selesai tadi masih rasa capeknya tiba-tiba harus ketemu lagi nanti takutnya ada sesuatu lagi ke depannya gitu ya Pak Ando ya. Betul. Kita memang dari awal, dari hubungan saya pertama juga dengan mantan juga saya selalu menekankan bahwa ini tidak harus diburu-buru karena memang ini harus melalui proses dan melalui perjalanan yang panjang. Tapi memang santai aja kayak di pantai. Yoi, santai kayak di pantai. Jadi kalau mudah-mudahan nanti kalau kalau kita jalan mudah-mudahan ada yang klik gitu ya. Aduh, mudah-mudahan nih. Aduh, gue sangat senang sekali loh, Pandu kalau ada yang ngeklik gitu kita bisa liburan bareng lagi nih. Amin. Kita doakan ya. Bener dong, kita doakan yang terbaik, semuanya dapat yang terbaik. Kalau memang ada jodohnya di sana, insya Allah akan dipertemukan. Kalau misalnya jodohnya balik di sini di Jakarta, mudah-mudahan juga bisa balik yang ada di Jakarta dong. Amin. Kita doakan bersama-sama. Oke, tapi Bapak tadi selain kulineran, kemudian chit-chat dengan teman-teman, kemudian tadi berpelesiran ke pegunungan di Kintamani dan sekitarnya. Ada momen kebahagiaan lagi nggak selain itu? Maksudnya yang Bapak Anu dapatkan, apa kalau nge-gym jadi lebih semangat? Oh, Apa? gym jalan terus. Jalan terus ya? Itu memang lagi program, jadi sekaligus memang
di sini bisa nge-gym dengan lebih santai ya, Santai karena ya. sepi, di hotel nggak ada orang, dan Wih, kemudian mantap ya. dengan adanya trekking itu jadi lebih bersemangat, jadi lebih lihat pemandangan dan sebagainya. Iya. Ini Bapak, kalau Bapak nginep di hotel itu, rate-nya itu kalau sekarang kalau boleh tahu, kan gue belum mau cek-cek lagi ya. Rate-nya itu sekarang sama aja. You have a big discount atau ordinary discount atau gimana Pak? Kalau nginep di hotel sekarang? Sebenarnya big discount sih ya tidak big sekali, cuman lumayan diskon lah karena banyak hotel-hotel itu sepi sekali. Sepi ya. Jadi di hotel di tempat saya tinggal ini mungkin okupansinya mungkin nggak nyampe 50%. Oke. Sedih sih ya, biasanya di Bali tuh okupansi bisa 80 sampai 90% ya rate-nya ya. Betul, tapi ya memang mungkin ada bagusnya juga karena jadi mematuhi apa Protokol kesehatan himbauan ya. pemerintah Iya. mereka. Iya, benar. Well, mudah-mudahan sih perjalanan Bapak di Bali itu bisa apa ya, bisa mendapatkan suatu apa ya Berkah. berkah, betul. Berkah, kemudian bisa membuka diri lebih baik lagi, bisa membenahi diri, tentunya dapat ujangan-ujangan, wangsit-wangsit gitu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Kebetulan mau wangsitnya mau yang rebus atau yang goreng ya? Saya yang goreng, sambelnya 2. Enak itu wangsitnya. Itu pangsit dong. Iya, betul. Ya memang mudah-mudahan di Bali itu memang sangat-sangat namanya juga mungkin Bali itu tempat sakral juga ya. Jadi mudah-mudahan di sana tuh kita bisa mendapatkan suatu gambaran ataupun suatu ketenangan lah. Jadi bisa menenangkan diri dan tentunya menyadarkan diri kita kita tuh orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan masalah, tetapi dengan ke Bali kita bukan langsung hilang ya, tapi bisa menenangkan diri sehingga langkah ke depannya kita mau ngapain, mudah-mudahan akan menjadi lebih bijaksana. Amin, betul sekali. Amin ya. Oke lah Pak Andu, ada lagi nggak nih Pak Andu yang mau cerita untuk mencari kebahagiaan di sana? Mudah-mudahan nih Pak Andu tuh udah nggak diem-diem aja. Saya juga kan udah nggak diem-diem juga nantinya. Kalau yang udah lewat sudahlah lewat. Kita menatap masa baru masa depan yang lebih bagus, yang masa depan yang lebih baik. Tentunya tetapi tidak menutup kemungkinan ataupun tutup pintu hati kita. Jikalau ada sesuatu yang datang kembali, kita renungi, kita resapi, apakah hubungan ini bisa dijalankan lebih baik lagi gitu ya Pak Andu ya? Amin, kita doakan saja yang terbaik. Iya, karena memilih suatu hubungan tuh nggak mudah, sokap-sokap sekalian. Kenapa harus kenal lagi dari awal, harus bisa kenal orang tuanya, keluarganya, ya kan teman-temannya. Nanti nggak cocok, bisa berantem lagi, pisah lagi gitu ya Pak Andu ya. Aduh, pusing sekali kita ini. Pusing mas bro. Pusing ya. Nah, Pak Andu, sebelum kita tutup, tapi saya punya cerita nih. Nanti mungkin Pak Andu bisa bantu kalau ada temen yang lagi pusing mas ngurusin soal cintanya Pak Andu. Boleh nggak kita sharingin? Siapa tahu Pak Andu bisa share juga. Boleh dong. Nah, Pak Andu ceritanya begini Pak Andu. Jadi gue punya teman, gue punya teman. Dia itu cowok sih ya. Kemudian let's say rumahnya ada di sekitaran Jakarta Barat. Kemudian punya mantan sekarang, ceweknya tinggal di Bekasi. Nah dari Jakarta Barat ke Bekasi, it takes time kan ya, more than 40 kilos untuk ditempuh lewat jalan tol ya. Pada awal klasik sih, pada awal PDKT, nih cowok temen gue ini selalu datang bela-belain dari rumahnya di Jakarta Barat ke Bekasi, pulang pergi dianterin. Nah terus kemudian sampai long story shortnya, habis itu jadian karena oke. Nah tapi sekarang mulai pudar nih Pandu. Yang tadinya mau namanya apa ya, cross the country atau apalah itu ya, mau menyeberang begitu jauh untuk jemput, anter pulang ya kan, nonton dari Bekasi, nonton di daerah Grand Indonesia, terus dianterin pulang lagi, Sabtu Minggu pacaran. Sekarang udah berubah nih. Berubahnya udah jarang untuk jemput, seminggu sekali juga jarang. Kemudian alasannya PSBB Pak Andu, karena kan PSBB kan nggak boleh, kalau dulu kan nggak boleh keluar antar daerah. Jakarta Bekasi kan masuknya Jawa Barat, Jakarta kan ke DKI Jakarta. Kira-kira apa sih Pak Andu yang menyebabkan kok bisa renggang gitu ya? Apakah ada kebosanan ya? FYI juga hubungannya baru 2 tahun sih Pak Andu. Wah, yang bosan ini yang bernanya nih sebenarnya dari pihak cowok atau di pihak ceweknya nih? Dari pihak cowoknya. Cowoknya tuh Oh, dari pihak cowoknya.
Betul, ceweknya tuh kayak ngambek-ngambek gitu, Pandu. Kalau kita korek lebih jauh sih dia juga lagi bingung sama perasaannya. Bagaimana dia bisa mengconvince himself itu untuk tetap melakukan to do the same thing atau to do the same things yang dia pernah ever done before sih gitu loh, Pandu. Hmm. Kalau menurut pengalaman saya, Wih, mantap nih, mantap. Segala sesuatu itu Ya, jika ada kemauan dan jika ada keinginan pasti akan dilakukan. Seberat apapun itu, yes. seberapa sulitnya itu pasti akan coba untuk dilakukan. Ya, Jadi kalau misalkan memang salah satu atau misalkan cowoknya jadi tidak bersemangat, artinya kemungkinan sudah tidak ada rasa sesuatu yang membuat mereka punya hubungan menjadi menarik. oke. Bayangkan 2 tahun udah mulai bosen. Ya. Tapi harusnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa men-intrik kembali nih. Wah, pergi jalan, liburan bareng dan Iya. sebagainya. Mungkin itu menjadi yang lebih baik. Cuman kalau dari pihak cowoknya pun misalkan sudah tidak ada niat untuk kejar atau misalkan ibaratnya untuk Memperbaiki. jadi lebih memperbaiki, ya itu artinya memang sudah tidak mau dipertahankan gitu. Iya, Semua orang baik perempuan dan laki-laki jika dia ada kemauan pasti akan dikerjakan. Kalau memang ada mau coba pasti akan dicoba. Tapi memang tergantung dari seberapa maunya, seberapa keinginannya. Iya, iya, iya. Tadi saya hampir salah denger loh. Saya bilang kalau setiap orang punya kemaluan, aduh, anjir, semua orang pasti punya kemaluan, Pak. Oh, kemauan, Iya. kemaluan. Kalau orang itu malu lah, gimana ya orang nggak punya kemaluan ini pasti malu kalau nggak pakai apa-apa gitu lah. Nah, semua orang pasti punya kemaluan, Mas Bro. Betul, betul, betul. Tadi hampir salah denger. Untung tadi saya dengerin lagi pelan-pelan. Oh, kemauan ya. Jadi kalau orang punya kemauan dan mau, pasti bisa tutupi. Mungkin kalau gue pikir ada rasa bosan juga, Pandu. Apalagi PSBB nggak bisa kemana-mana gitu ya. Mungkin bisa Saya dikasih. potong di situ. Walaupun PSBB tidak bisa kemana-mana, kan harusnya bisa main di rumah saja, ngobrol, Bener. masak bareng. Artinya hanya alasannya saja yang ini PSBB, tapi jika sudah tidak ada kemauan pasti akan sulit untuk dilakukan. Betul, betul, betul. Kalau di rumahnya boleh Netflix and chill nggak tuh, Pak? Boleh, Netflixnya dulu aja, chillnya nanti. Ya, iya, Netflix-an dulu ya. Chillingin nanti. Apalagi kalau di rumahnya ada orang tuanya, kan mendingan masak ya, Pak? Betul. Dan apalagi lagi masa corona, serem-serem juga ya. Iya, baru buka baju, udah harus swab dulu ya kan? Betul. Oke, kalau ada tips nanti nggak sih Pak? Sebenarnya kalau hubungan bosen ya, kalau hubungan bosen maybe it's been 2 years gitu kan, udah berjalan, it's been running 2 years, and then bosen, ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang bisa membuat orang tuh nggak jenuh? Biasa kan kita shopping tuh di mall, nonton movie di cinema, and then nonton Netflix, masak. Ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira menginspirasi nggak sih yang bisa Pak Andu sarankan supaya mereka ini lebih renew lagi loh, di-refresh lagi loh hubungannya? Mungkin lebih ke aktivitas di luar kebiasaan ya, seperti misalkan naik sepeda naik gunung, ya, atau misalkan mau traveling bareng. Walaupun cuman singkat-singkat aja, mungkin ke Bandung, mungkin ke Bogor, tapi itu bisa membuat jadi lebih bersemangat lagi ya, kalau boleh dibilang. Oh iya benar. Kalau kita PP Bandung cuma buat ngopi di Armor Coffee gitu ya, di Dago, wih mantap itu ya. Betul. Kok mengingatkan siapa ya saya? Nggak tahu, saya cuma tanya itu aja. Saya nggak menjurus Pak. tapi itu nggak masalah. Tapi karena itu dilakukan dengan niat betul. Keinginan masing-masing, itu terjadi bisa terbukti happy. Yes. Sampai pulang malam pun juga happy. Dan nggak rasa capek ya, Pandu ya? Tidak ada rasa capek karena memang dilakukan dengan keinginan dan kebahagiaan masing-masing. Cocok. Apalagi kalau ke Bandung kan it will take for about 2 hours gitu, kita bisa ngobrol ya into the deep ya. Jadi bisa dipening lagi ya. Gimana lu ya gitu ya, bisa kita manfaatkan ya pas selama perjalanan ya. Betul, tapi belum tentu berhasil juga ya sebenarnya. At least tadi yang Pandu saya garis bawah ini karena cukup menarik. Yang penting tadi kita udah mencoba, udah giving our best,
Dan pada saat itu semuanya pada bahagia, nggak ada rasa capek, semuanya bisa ngobrol bareng, lepas bareng. Itu paling penting, Pandu. Belakangnya hasilnya kan Tuhan yang menentukan. Kita kan tinggal menjalani sebagai Betul. manusia kan ya. Lebih baik memberikan yang terbaik ke satu orang 100% dibandingkan hanya 50%, tapi tidak menyesal di kemudian hari. Benar. Dan mudah-mudahan nanti yang si cewek yang tadi temennya temen gue punya pacar itu mudah-mudahan bisa dengerin podcast lalu dia borong ke bawah. Sebenarnya sebelum lu menyerah, sebelum lu berantem, sebenarnya lu bisa melakukan suatu kegiatan lebih bermanfaat yang bisa ngebuka satu sama lain ya, Pandu ya. Betul. Biasanya penyesalan selalu datang terlambat. Nanti Betul. setelah mau sama cowok lain aja dah misalkan. Iya. Gitu ya. Nanti ceweknya pasti bilang cowok lain bisa lebih baik, bisa Lebih lebih baik ini, betul. lebih menarik. Rumput tetangga lebih hijau, Pak. Pasti. Iya. Kalau kecuali rumput tetangga saya agak kotak-kotak. Itu kok menjurus ke saya. Oh iya. Bangke Anda. Enggak, tapi memang rumput tetangga pasti selalu hijau karena setiap relationship pasti akan ada masalah dan itu Betul. harus diselesaikan masing-masing secara dua individu yang berbeda. Betul. Harus sama-sama mau ya, saya garis bawahi tadi ya Pak Andu juga benar-benar punya main poinnya harus sama-sama mau ya Pak Andu ya. Betul Mas Bro, sama-sama mau. Iya, kalau salah satu aja itu it's gonna fail man, karena kita juga kan nggak bisa mengharapkan satu sisi doang ya, harus dua sisi yang sama-sama mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dan mencari jalan keluar. Sebenarnya masalahnya ini Oppo, kalau cuma nggak mau kayak tadi teman saya itu cuma diem aja nggak mau utarain. Memangnya kita ini sebagai laki-laki atau cewek memangnya cenayang ya, bisa tahu what inside your heart, what inside your mind gitu dong Pandu ya. Betul, kita kan bukan cenayang ya, kita ada baiknya kita diskusi, ada baiknya kita ngobrol apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa. Kalau memang sudah di luar dari akal sehat ya mau gimana? Iya, benar. Nanti mudah-mudahan nanti sokap sekalian kalau lu orang pada jenuh dengan hubungannya ya begitu aja tentang cuma Netflix kan di rumah masak, kemudian shopping ke mall, ngopi. Nah, ini Pak Andu udah kasih tips and trick supaya nggak bosen. Gimana? Bikin short trip itu ya TikTok ya ke Bandung, ke Puncak mungkin lah ngopi bareng di sana sambil ngobrol. Kemudian mungkin tadi bisa golf bareng kalau kita suka main golf, tenis, nge-gym gitu ya Pak Andu ya. Betul Mas Bro. Yoi, supaya kita nggak bosen, Pak Andu. Oke, nanti mudah-mudahan cewek bisa denger. Tadi sungguh sangat bagus banget tips and trick dari Pak Andu. Mudah-mudahan bisa denger. Nah, tapi ingat satu lagi ya, meskipun tadi udah diajak melakukan sesuatu hal yang positif, yang baru, yang bisa refresh your heart, refresh your mind, refresh your body, tapi ingat dua-duanya harus sama-sama mau berusaha. Kalau cuma salah satu pihak aja akan sulit bos, nggak akan berhasil. Gitu ya Pak Andu ya. Betul Mas Bro. Oke lah Pandu, luar biasa nih kita udah dengar curhatannya temen gue, lalu dikasih saran tips and trick dari Pandu bagaimana menjalani hubungan supaya nggak bosan meskipun nggak panjang, tapi bisa memberikan mudah-mudahan saran-saran segar buat para sokap-sokap yang mengalami kejenuhan dalam hubungannya atau dalam suatu in your relationship. Lalu jangan lupa kalau kita lagi ada problem di relationship kita, kalau kita ada masalah, ada nggak bisa kita pecahkan, jangan stres, kita cari kebahagiaan kita. Bahagiakanlah diri kita dulu, baru kita bahagian orang lain. Kira-kira itu aja. Ada lagi nggak Tama nih, Pandu sebelum kita tutup? Amin ya. Iya, saya tambah satu lagi ya. Apa tuh? Ketoprak 2, ketoprak. Martabak manis sama martabak telur. Pak, saya dengar nih Pak. Selain martabak telur dan martabak manis, itu ronde Pak. Di daerah Jakarta Utara tuh ada yang enak loh Pak. Bapak udah pernah nyoba belum? Pernah. Jadi di Sunter itu. Ya, di Sunter ya Jakarta Utaranya ya. Di Sunter. Ya. Itu ada yang enak Pak. Rondenya itu memang pol. Itu pol ya? Jujur enak sekali. Enak ya. Nanti kita bisa makan di situ ya. Boleh dicoba, boleh di take away. Biasanya makan di mobil. Karena lagi itu enak sekali. PSBB. Wah, ini kayak mengingatkan saya pada cerita teman saya nih ya. Mudah-mudahan didengarkan ya. Amin. Karena tadi bilang supaya selain pesan makanan tadi, jangan lupa kuliner itu penting. Kenapa?
Di situ kita bisa lihat orang ini, pasangan kita ini itu sebenarnya dia kayak gimana. Kalau diajak makan pinggir jalan doi nggak mau, wah mesti mikir-mikir lagi nih. Bisa diajak susah nggak pasangan kita? Jangan maunya di yang meva-meva terus dong. Bener nggak Pandu ya? Mau di pinggir jalan juga oke Pandu ya, asal bersih ya. Betul. Tapi tidak jaminan juga. Jadi ikuti aja kata hatinya. Oh, going with the flow aja ya. Jangan terlalu dipaksain dan jangan terlalu berharap terlalu banyak ya. Betul. Iya mantap ini. Tadi Pak, sebenarnya Bapak tadi punya pesan satu lagi tuh, pesannya serius apa benar-benar mau pesan martabak manis sama martabak telur nih Pak? Enggak, pesan martabak manis, martabak telur. Jangan lupa, kalau martabak spesial telurnya 2, dikaretin 3. Yoi, nggak ada. Ya, pokoknya buat teman-teman semua pendengar, kalau misalkan lagi ada masalah, ya balik lagi lah, berdoa pada Tuhan. Siapa tahu diberikan jalan yang terbaik, diberikan ketenangan, diberikan orang-orang di sekitarnya untuk menenangkan hatinya. Ya, amin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa sama-sama mencari kebahagiaan dan melupakan masa lalu. Tetapi ingat, kalau masa lalu itu datang dan sama-sama mau digarisbawahi, semuanya bisa terjadi. Itu aja dari gue, Windu dan Pak Andu. Mudah-mudahan sobat-sobat semua pada sehat, selalu menjaga protokol kesehatan dan melaksanakannya. 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Itu aja dari kami. Salam untuk sehat dan tentunya tetap bongkongkan podcast Indonesia. Bye.